menggunakan jimat-jimat. Ada yang nampak seperti ngakunya Prabu Siliwangi, macan putih. Jadi bangsa lembu-lembu seperti itu sebenarnya di luar nalar kita gampang tertipu oleh bangsa jin. Ya, ketika berdialog dengan jin yang menyerupi manusia masuk ke manusia, ya kita harus hati-hati, harus jeli, tidak boleh mempercayai semua. Seperti kemarin ada kawan praktisi ketika menangani sebuah kasus, sedangkan kasus ini lebih mengarah ke medisnya. 99% itu medis karena jatuh dari motor kecelakaan, tulang belakangnya retak. Oleh praktisi itu dimediumisasi. Nah itu salah apa berarti? Bah, itu satu kesalahan itu. Satu kesalahan. Jadi kita tidak boleh asal-asalan mediumisasi. Banyak syaratnya, banyak instrumen yang harus dipenuhi. Jadi untuk di kalangan JRA mediumisasi itu ada atau tidak ya sebenarnya? Dulu ada. Bahkan di KBRA ada pelajarannya, ada materinya. Di Tapi, JRA? Iya, di JRA dulu ada. Cuma ya banyak karena menyalahgunakan mediumisasi tadi. Ada yang mediumisasi ya untuk narik barang-barang antik. Itu ngawur deh. Nah, itu dia ngawur. Ngawur juga. Ini yang repot itu mediumisasi untuk menarik janda bolong. Jadi mediumisasi itu harus hati-hati. Yang boleh melakukan mediumisasi itu adalah orang-orang yang memang sudah mengetahui seluk-beluknya. Jadi kayak itu pun tidak bisa dipercaya 100% tidak bisa. Jadi ibaratnya ilmunya sudah ini ya. Iya, memang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat ya. Termasuk yang menjadi mediatornya itu bukan orang tertentu. Mujis kita pun pernah melakukan mediumisasi, tapi pada orang yang mediatornya itu tertentu. Memang oleh mujis sudah ditakar, benar-benar ditakar. Tapi itu pun omongannya bangsa jin itu bagaimanapun tidak bisa dipercaya. Selaku mediator itu apa ada syaratnya juga ya? Ada syaratnya. Ada syaratnya juga. Ada syaratnya. Untuk menjadi mediator mediasi itu ya. Kita tidak boleh asal-asalan. Orang itu karena apa? Kalau tidak memenuhi syarat, itu yang akan menjadikan bahaya itu pada mediatornya. Satu contoh begini. Ketika kita asal-asalan mengambil mediatornya ini imannya nggak kuat, syariatnya lemah, terus memang biasanya jadi mediator itu portalnya terbuka, jadi mudah masuk. Itu akan menjadikan mediatornya itu mengalami hal-hal yang berbahaya bagi batinnya, bagi penglihatannya. Contoh bahayanya? Gini, banyak setelah menjadi mediator itu makin terbuka mata batinnya itu portalnya untuk melihat barang-barang gaib ya. Jadi akhirnya melihat barang-barang gaib. Orang yang suka itu semacam kayak indigo lah, kayak indigo. Jadi bisa melihat-lihat hal-hal yang semacam itu. Saya pernah menangani pasien seorang ibu-ibu. Awalnya ibu-ibu ini depresi. Bahkan oleh kawan-kawannya ini, oleh tetangganya ini dianggap sudah stres. Itu sudah linglung. Akhirnya dibantu dengan ruqyah, sudah mulai ada perbaikan. Tapi karena di situ ada indikasi maskur, ada indikasi disihir karena ada permasalahan keluarga. Jadi akhirnya sekarang ini pasien tersebut mengalami sebuah pengalaman
melihat hal-hal yang oleh orang normal ini tidak dilihat, oleh orang itu dilihat dengan jelas. Beliau sedikit cerita kepada kami. Jadi dia itu bekerja di rumah sakit Kusta Kuntur Di Palembang. di Palembang. Rumah sakit Kusta itu yang di Palembang itu adalah rumah sakit seluruh di wilayah Sumatera. Jadi dulu ada penanganan kusta di situ. Jadi orang itu kalau kena kusta misalnya di jari, jarinya dipotong, kakinya dipotong. Jadi banyaklah yang meninggal di situ dengan dipotong. Nah si pasien ini kerjanya kan menjadi cleaning service di situ. Itu melihat semua apa yang makhluk astral yang ada di rumah sakit. Berarti portalnya terbuka deh. Portalnya sudah terbuka. Tapi karena ya itu tadi sudah mulai sholatnya sudah mulai terjaga, ngajinya sudah mulai terjaga, jadi tidak begitu mempengaruhi batinnya. Dulu waktu belum diruqyah pemarah, terus pokoknya emosinya sangat tinggi, labil. Sholat nggak mau, ibadah yang lain nggak mau. Dengan barokahnya Al-Quran, alhamdulillah sholatnya mulai terjaga, ngajinya terjaga. Jadi intinya begini, dalam ruqyah itu sudah kita niatkan dakwah, yakin Al-Quran itu sebagai sifat. Metode-metode itu tidak begitu penting lah. Nggak usah hal-hal semacam barang kecil mediumisasi lah, untuk narik pusaka mediumisasi lah, nggak usah. Yang penting niatkan Al-Quran itu sebagai sifat. Kita terkadang minder ya. Banyak praktisi ruqyah yang minder karena apa? Karena tidak menguasai metode-metode. Akhirnya apa? Akhirnya mundur dari dunia ruqyah. Alasannya apa? Saya tidak bisa menguasai metode-metode ini. Saya tidak bisa menghafal ayat-ayat pendek dan lain ayat-ayat ruqyah lainnya. Cukuplah nggak bisa hafal yang lain, Fatihah itu jadi. Iya. Itu bisa ya. Bismillah waras, Bismillah sehat. Iya. Jadi nggak usah ini. Jadi pesan pada kantor-kantor praktisi, jangan terpaku pada metode. Metode itu hanya sebuah cara saja. Cara itu juga sifatnya dinamis. Ketika menangani kasus-kasus bagi praktisi itu menjadi masalah. Setiap melihat kasus itu selalu dihubungkan, ini kena jin, ini kena sihir, ini ketempelan. Jangan seperti itu. Oh jadi jangan langsung memvonis marki. Iya. Ya. Sampaikan kepada mereka, penyakitnya ini biasa. Ketika banyak kan orang di sekitar kita ketika mengetahui penyakitnya ini diganggu oleh jin, ini langsung ngedrop, minder, takut. Jadi akhirnya apa? Nggak mau diruqyah, larinya ke dukun. Itu yang berbahaya. Ketika sudah ngedrop, imunnya akan turun. COVID datang. Jadi memang Mas Dika, itu PR bagi kita untuk memberikan masukan kepada kawan-kawan praktisi. Yang sampaikan oleh Gus Ahmad dalam penanganan penyakit itu adalah diagnosa yang semampu kita, yang sewajarnya. Tapi jangan sedikit-sedikit ini kena gangguan, ini kena sihir, jangan sampai seperti itu. Jadi itu juga berpengaruh untuk pasien ya. Akan berpengaruh kepada pasien. Saya pernah mengalami sesuatu karena kesalahan lisan saya. Ini tidak terkontrol. Jadi satu ketika ada tetangga minta tolong melihat bapaknya ini tiba-tiba tidur terus ngorok. Ketika ngorok ini dibangunkan kok enggak. Siapa? Pak Khalil. Ketika ngorok ini dibangunkan tidak bangun-bangun. Iya. Terus manggil saya, minta diruqyah, ini ada masalah enggak? Seorang itu. Pak Khalil, duduk Pak Khalil. Gerak. Kita langsung. Sudah. Ono Pak Khalil lagi. Nah, ini Pak Khalil. Makan dulu ya. Makan dulu. Sapa dulu viewers aku Pak Khalil. Assalamualaikum. Ah.
Kita makan itu nih, makan tempat Agus. Bukan Agus kok. Agus kayaknya buka kalau yang di Saringan. Oh, ayo yang Sari buka Pak Agus. Jadi ini hadir Pak Khalil Nawawi selaku pendanghara PC PCJRA. Yo PCJRA kok PCJRA Kabupaten Muara Enim ini. Kawan-kawan ASD 93 pakai nyaring sama Yai Zuri dan Ustadz Sawaihat Ustadz Ahmadi Propos Banser Jawa Timur. Nah ini gitu, ini Yai Nurnya lagi istirahat nih. Nanti baju habis zuhur ini ke lokasi, ke hotel. Nanti kita nginep nanti malam nginep di sana. Iya. Nanti pakaian yang jemput nanti bapak. Wah kono. Harus spesialis toh. Oh spesialis. Yo sekali-kali masa sebulan makan orang gila-gilaan. Sing duwe tambah buka-buka. Iko sih. Yep, persiapin Pak Ustadz Khalil Nawawi aman. Insya Allah aman. Nah ini Dan terkendali. aman terkendali yang Pak Khalil. YouTube. Bahaya jangan tidak bahaya Pak. Hah? Ada. Di kabupaten. Oh, udah di sini. Enggak, kita di kabupaten, ini kecamatan. Oh. Jadi itu baik ya Zuri ya. Ya. Yang sebenarnya masih banyak ini bersambung aja Oh siap. Oke, nanti kita sambung lagi session selanjutnya. Salam dulu ya, salam dulu. Syarat dulu.